Teman-teman, selamat pagi semuanya di Rest Area 89. Kembali lagi bareng Abu Marlo, terutamanya di pagi ini, di mana kita sejenak mengistirahatkan pemikiran kita dari hal-hal yang tidak penting, terutama ya. Ya seperti Anda kan, sudah apa pengangguran ya, mikirnya banyak gitu. Benar. Tiap hari diem, tapi mikir aja. Kayak penting aja gitu ya. Yang penting aja, hidup Anda gak penting ya. Oke teman-teman, silakan ngantri di guest list. Seperti biasa kita akan naik ke atas ya teman-teman, bareng Abu kita curhat-curhat. Oke, pagi teman-teman, selamat pagi. Seperti biasa kita hari ini have fun gitu ya. Hari ini sejenak kita melepaskan dari utang gitu ya, dari stres, depresi, apa pokoknya kita ke titik tengah, titik yang dimana kita bisa sama-sama istirahat. Namanya juga rest area. Jadi kalau lagi lelah, mampir rest area sebentar. Kan suka gini ya, hidup tuh lagi lelah-lelahnya cenderung, lagi capek-capeknya gitu lah kan. Sekarang kan lagi musim gitu ya. Wah, itu musim banget, betul. Oh, aduh, lagi capek-capeknya ternyata dolar naik lah, lagi capek-capeknya ternyata di PHK lah, apapun gitu ya teman-teman. Dalam kelelahan-kelelahan ini memang kita perlu untuk istirahat sejenak. Nah, maka room ini memang menawarkan untuk kita rest area sejenak untuk rileks dan santai untuk melepaskan semua beban-beban. Gitu Kang, kira-kira Kang. Wah, mantap sekali ya. Karena memang kita tuh perlu mundur beberapa langkah ya, biar loncatan kita lebih ini ya, lebih apa? Lebih jauh. Lebih jauh, benar. Tuh kan, ya. Gitu. Jadi relax sebentar, mundur gitu, agar lompatannya lebih jauh gitu teman-teman ya. Kang, ini suara saya oke nggak? Oke ya. Bentar, Kang, ini kayaknya rada nge-lag sebentar ya. Oke. Silakan teman-teman ngantri di multi-guest ya teman-teman ya. Nih ngantri di sini nih multi-guest tuh. Yang ada gambar pink sama biru, gambar orang. Sini. Itu sini. Itu. Beneran. Ibu, ampun. Kemana? Ya halo. Iya. Udah digolodok imah atuh. Ke dalam rumah. Tadi yang nemuin ponakan. Kalau sih. Sebentar ya. Ibu udah bisa pakai kamera belum, Kak? Belum ini, Kak. Nggak bisa, buka katanya. Oh iya, oke. Sama siapa di mana? Di Karawang. Iya, siapa? Namanya siapa? Rini. Oh, Rini. Aduh nih, deg-degan. Ya, gimana Bu Rini? Ini nggak mau grogi, Kang. Ya, atau jangan grogi, santai aja. Gimana? Assalamualaikum, Kang. Saya mau nanya tentang rumah tangga. Boleh, Kang? Suaranya tuh agak tipis ya. Mungkin Ibu boleh dideketin dikit lagi nggak? Oh, itu mau nanya tentang rumah tangga saya. Suami saya kan mau... Hah? Bu, gini aja nih ya, pegang HP-nya gini aja. Ibu kan nggak kelihatan muka, jadi nggak perlu gini aja nih. Jadi langsung Gini juga buat apa ya? Ngapain gini coba ya? Silakan gini Bu. Aduh jadi bingung. Mau ngomong apa jadi buyar. Mau nanya gini, suami saya kan kata orang tuanya harus nurusin apa? Buhun cek orang Sunda mah. Maksudnya gimana Bu? Oh iya yang ngerti. Kalau Jadi harus nerusin ini nerusin tahu ajaran buhun Ya, ajaran leluhur gitu. Gitu ajaran leluhur. Terus? Dan sayanya kurang gimana ya? Kurang mengikuti lah gitu. Terus? Nggak suka gitu. Nggak, apa yang bikin Ibu nggak suka apa?
gimana ya, nggak bisa diomonginnya. Nggak, Nggak ya sesuai, gimana Bu. maksudnya apanya gitu? Kenapa ibu Iya. nggak suka, nggak bisa diomongin si Buhun ini tuh kenapa gitu? Buat ibu tuh kenapa? Nah, itu betul. Iya kalau tiap bulan sering ngadain acara kayak gitulah, Leonan gitu. Cuman saya jarang ngikutin gitu. Kalau tiap Mau sama orang gitu. Ini jarang yang nanya siapa ngikutin. sih? Ini ada 2 orang gimana? Ya, ini nggak jelas Anda, hei. Ibu Iya mau dibawa tadinya tahan ya, itu gimana ini? enggak. Sok, silakan. Sebenarnya sudah ngomong bisa. Ini karago persantai. Ya, ini aja Bu, kenapa intinya kenapa gitu? Ibu Kenapa dengan ibu si nggak Buhun suka? ini kenapa? Apa yang ibu nggak suka? Terus apa yang ibu yang nggak nyaman gitu? Itu aja. Iya kan sering berkumpul gitu. Kalau saya orangnya sukanya di rumah. Dia sukanya berkumpul gitu. Gimana? Apakah harus maksudnya gini, apakah harus kita ngikutin dia? Apakah kitanya enggak gitu? Gimana gitu, Kang? Ya, gini Bu, kan pada akhirnya kan kita punya caranya masing-masing ya. Ya. Ketika kita nggak suka dengan apapun, mau itu ajaran orang apa, mungkin nomor satu karena kita nggak ngerti aja sih Bu. Gitu. Mungkin kita nggak ngerti, kita nggak tahu, dan nggak mau ngerti, dan nggak mau tahu, dan emang nggak nyaman karena nggak suka aja gitu. Kenapa nggak suka? Karena balik lagi tuh nggak ngerti gitu. Nah, sekarang Iya, iya. pertanyaannya adalah ibunya suka, suaminya nggak suka, pun sebaliknya, intinya kan adalah dua-duanya punya jalannya masing-masing gitu. Iya. Jadi dalam perspektif saya sih sebenarnya kita saling menghargai aja dengan jalannya masing-masing karena pada akhirnya kan kita akan menjalankan kenyamanan. Kan suami ibu juga belum tentu nyaman dengan caranya ibu, betul nggak? Iya betul sih emang betul. Nah, jadi kata kuncinya adalah pengertian dan penerimaan sih sebetulnya. Selama itu juga kan ada di jalan yang benar-benar Baik. istilahnya ya gitu ya. Iya. Jalan ya kalau saya sebut sih bijaksana lah gitu kira-kira. Iya. Itu sih. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau ibu takut gara-gara apa dan gitu ya. lain-lain, ibu yang harus nambah pengetahuan dulu kayaknya. Karena siapa tahu dengar ilmu buhun lah, apa dan lain-lain, kayaknya ini nggak gini deh, nggak gitu deh. Karena mungkin kita nggak tahu isinya tuh apa gitu loh Bu. Betul. Iya. Gitu. Jadi Jadi kayak kita harus kita ngikutin gitu ya, Kang ya. Bukan Kenapa? ngikutin, ibu cari tahu, Bu. bukan Pelajari. ngikutin ya, ibu ngerti suaminya ngapain dan urusan ikut atau enggak kan pilihan masing-masing gitu Bu. Betul. Oh. Gitu. Yang penting ibu jangan menilai sesuatu yang ibu nggak ngerti gitu. Jadi jangan sampai begitu ibu nggak ngerti langsung oh ini kayaknya salah deh, oh ini kayaknya nggak bener deh. Kenapa? Karena saya nggak tahu dan nggak ngerti dan nggak biasa gitu misalnya. Gitu Bu. Iya. Oh gitu ya. Jadi saya rasa yang paling penting ibu pahami dulu itu apa sih gitu. Gitu. Karena saya rasa semua ajaran apapun itu menuju kepada jalan yang sama sih sebenarnya. Gitu ya Bu. Iya. Boleh Jadi ibu nggak mau sekarang nanya sekali lagi? gimana Bu? Mau nanya satu kali lagi boleh nggak? Iya. Iya oke. Gimana? Soalnya gini kan suami saya sering berkumpul. Jadi kalau sebenarnya sih suami saya diem orangnya. Kalau yang saya sukanya ngomong itu suka marah. Suami saya sebenarnya diem. Terus? Tapi kemarin tuh bilang gini, kalau saya sama kamu tuh nggak apa sih yang namanya saling apes, cek nama saling apes, nah gitu. Saya sama kamu teh gitu. Jadi saya sama kamu gimana? Kata saya, apakah harus udahan? Kata saya gitu. Kata suami terus? saya, ya ayo kalau mau udahan mah gitu. Terus kenapa? Iya, lah terus gimana gitu kalau kayak gitu? Ya kan balik lagi ya, mau udahan, mau dilanjut, kan itu semua keputusan bersama, Bu. Iya. Nah, jadi saya rasa ibu nggak usah dengerin banyak omongan orang, nggak usah ngelihat di luar. Yang penting ibu sekarang maunya gimana, nyamannya gimana, dan obrolin Enggak, sama kalau saya- pasangan gitu. Iya, iya. Kalau saya sih enggak gimana ya, enggak begitu dengan omongan orang. Cuma suami saya gimana kayak kalau berkumpul gitu, entar nanti ada omongan yang baru aja gitu. Kayak gitu. Jadi saya Iya kan? bingung. Balik lagi Bu, berkumpul atau apa kan itu kan suami ibu kan. Sekarang Iya, iya. ibunya mau nerima dulu nggak? Ibunya mau belajar dulu nggak gitu? Iya, iya, iya. Karena kan yang terpenting sekarang urusannya bukan suami ibu, bukan. Yang penting adalah ibunya dulu gitu. Oh gitu. Iya, Karena iya, karena iya. yang datang ngobrol sama saya kan ibu kan, bener nggak? Iya, iya, iya. Berarti yang Iya, pengen iya. berubah ibu nggak, betul nggak? Iya, iya, iya. Nah, ibu tunjukin perubahannya. Nah, perubahan itu nanti yang akan membuat semuanya jadi lebih baik gitu Bu.
Oh iya iya. Intinya nomor satu, ibu nggak usah terlalu cerewet, nggak usah ngasih wejangan. Ibu tunjukin aja dengan perilaku, itu lebih baik sih, Bu. Oh iya 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 iya. Jadi jangan Ya. dikit-dikit komplain, dikit-dikit salah, nyalahin. Itu ibu tuh udah ngomong kumpul-kumpul tuh udah beberapa kali gitu ya. Jadi ibu kayak nyalahin perkumpulannya, tapi jangan-jangan nyalahin tapi nggak mau ngerti gitu loh, Bu. Oh iya. Betul Iya nggak? iya. Iya iya. Iya, sok ibu sekarang coba ngerti, cari ngerti kenapa suami senangnya itu, apa sih yang dicari, sehingga jangan-jangan kenapa suaminya sering kumpul keluar karena ibunya nggak menyenangkan gitu mungkin, atau ibunya mungkin nggak Iya bikin iya. dia tenang, nggak bikin dia nyaman, sehingga dia mungkin lebih senang di luar daripada ngobrol sama ibu gitu, betul nggak? Iya iya. Bukan di Nah, luar jadi itu. Bukan di luar, Kang. Ini di tempatnya sendiri, bagian dia sendiri gitu, Kang. iya maksud saya tuh di luar dari ibu sama suami gitu, di luar acara gitu kira-kira, Oh iya iya. gitu. Iya Oke, iya. Oke, Oke, iya Bu. iya. sok ibu berubah dulu, Iya iya nanti pasti iya. suaminya ikut berubah. Banyak sih pertanyaan mah. Tapi udahlah, makasih ya Kang ya. Ya, nanti Insya Allah pelan-pelan saya kalau ibu jalani berubah Kang. pertanyaannya kejawab sendiri. Iya iya, insya Allah. Terima kasih Oke? ya Kang. Iya iya, Oke. insya Allah saya jalani lah insya Allah. Terima kasih ya Iya, Kang. sok Banget. dijalanin. Kalau nggak dijalanin soalnya nggak akan ada perubahan. Iya, Oke, insya Allah. Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kang Andri juga suka kumpul kayaknya orangnya ya. Wah, saya amat. Ya kumpul-kumpul guys. Saya nggak dugem seminggu tuh harus stres. Ya. Mungkin Sekarang tadi itu si ibu tuh kayak gini ya, mungkin apa? Yang pertama karena memang si ibunya nggak tahu tentang ilmu tersebut. Iya, iya, Dan ngerti Kang. betul beda dengan apa hal yang sudah diajarkan ke si ibu, makanya sedikit bertolak belakang. Terus mungkin ketika suaminya sering berkumpul dengan itulah ya, dengan itu banyak hal-hal yang jadi beda, kayak aduh kita mah sama apa sama ini, mungkin itu pengaruhnya Iya. gitu. Bener Kang, karena kan kalau apalagi kita omongin ajaran apa dan lain-lain kan mungkin banyak tolak belakang dengan apa yang dia tahu secara mayoritas gitu Betul Kang. betul Kak, betul Kak. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya banyak loh Kang orang yang jadi nggak baik relationship-nya karena nggak ngerti aja sih apa sih gitu. Benar benar Kak. Padahal mau apapun ujungnya ajarannya, kan tujuannya mah tetap ke tempat yang satu gitu Kang. Betul betul Nah, betul. cuman nggak nyaman mungkin dengan caranya, dengan ritualnya beda gitu misalnya. Nah, makanya kan dua-duanya memang harus saling ngerti sih, Betul betul. gitu. Jadi itu tadi Kang, kalau orang malas mikir, pasti cepet nyalahin Kang. Benar 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 benar. Jadi kekurangan critical thinking meningkatkan judgment gitu. Nah, makanya kalau malas mikir tuh pasti salah, benar, salah, benar. Hidupnya cuma di salah benar gitu. Betul Tapi betul. tidak ada pengertian gitu. Nah, itulah kenapa penting banget untuk kita melatih critical thinking supaya apa? Supaya nggak terjebak untuk ngomong benar atau salah dulu gitu loh, Kang. Betul. Jadi Karena penting banget mengerti gitu. kita input dulu ya. Wah ini saya gak ada ilmunya tentang ini. Jangan langsung tiba-tiba nyalahin gitu ya. Benar. Gitu. Apalagi dengan stigma-stigma lama bahwa kalau begini pasti salah, kalau begini pasti ini, kalau begini pasti itu gitu. Belum tentu loh. Benar benar. Mm-mm. Benar teman-teman ya. Jangan menyalahkan atau membenarkan sesuatu ya. Karena apa? Anda bukan Tuhan ya. Next. Next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Kang Anjrit, Pagi, sama siapa di mana? sama Siti Mariam dari Cianjur. Waduh, Siti Mariam nih. Mariam. Bu, boleh buka kameranya boleh Bu? Boleh. Ya silakan. Pagi, Bu. Iya, Halo. Gimana, Bu? saya mau apa ya? Saya kan sering nih dengerin Kang Abu. Hmm. Alhamdulillah saya udah hapus-hapusin tuh yang bala-bala di hati di Keren, Bu. yang bala-bala di hati di pikiran gitu. Tapi ada satu yang masih mengganjal. Suami saya kan, ya saya tahu lah ya, maksudnya emang udah sering dibahas sama Kang Abu kan tentang hobi laki-laki, ngumpul apa dan sebagainya. Saya udah nggak jadi masalah.
Oh, ibu juga suaminya seneng kumpul-kumpul ya? Iya. Nah, sama ya Kang Anjrit ya, berarti satu Iya. selaras ya. Betul. Bagi saya nggak jadi masalah, mau sampai pagi, mau nggak tidur, nggak jadi masalah. Yang penting jangan lari ke yang satu, Apa itu? yang jenisnya sama kayak saya. Maksudnya? Boleh Maksudnya nggak? selingkuh gitu. Oke. Boleh nggak tuh Kang Abu? Saya melarang gitu. Iya, oke. Gini Bu, ketika kita saling menyadari ya Bu ya, bahwa kata-kata larangan, wejangan, nasihat itu tidak akan berpengaruh sama siapapun Bu. Betul, betul, betul. Iya, Gitu. iya. Jadi Ibu, kaitannya ngobrol ini tuh bukan masalah boleh atau enggak sih Bu. Tidak ada boleh atau tidak ada enggak, tidak ada benar atau tidak ada salah. Karena gini, kalau udah mulai pertanyaannya boleh enggak, itu bukan pertanyaan tapi itu keputusan Bu. Makanya saya nggak bisa ngomong boleh Bu, nggak bisa. Kenapa? Itu mah urusan Ibu gitu. Siap. Cuman kita bisa berdialog, ini kalau A, ini kalau B, dua-duanya boleh atau enggak, itu adalah keputusan gitu. Karena ibu rugi kalau ibu selalu nanya boleh enggak sama orang lain gitu. Rugi banget. Kenapa? Karena yang akan mengalami kan ibu, betul nggak? Betul. Nah, ibu itu kita semua tuh PR kita itu cuman menerima informasi yang banyak, dikunyah, ambil yang terbaik. Gitu. Ngunyah, ambil yang terbaik gitu. Makanya kalau kita bicara boleh atau tidak, saya mau menggaris bawahi dulu ya. Boleh atau tidak itu adalah keputusan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah boleh nggak sih kamu ngapain aja tapi gitu misalnya. Ya mau boleh mau enggak itu terserah. Tapi poinnya gini Bu. Kalau ibu semakin banyak ketakutan dan ketakutan itu divibrasikan melalui kata-kata, maka ketakutan itu yang akan berulang-ulang gitu loh Bu. Gitu ya kira-kira. Nah jadi sekarang pertanyaannya adalah ibu ngingetin ya nggak masalah gitu. Tetapi ketika yang paling penting adalah jangan nyuruh pasangan gak selingkuh, tapi istrinya nyebelin misalnya Bu. Iya, Betul iya, 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 iya. Iya, itu kayak kamu jangan ke yang lain, kamu sama aku, tapi akunya nggak mau menaikkan diri gitu loh Bu. Tuh. Betul nggak? Iya, iya, betul, Ya, betul. nyuruh orang kamu jangan ngelirik-lirik di luar, tapi istrinya tiap hari pakai daster gitu, nggak dandan, nggak cantik gitu Iya, misalnya. Iya, 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 Kang Abu, ya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, daripada nyuruh-nyuruh atau memberikan nasihat atau wejangan, mending kita memantaskan supaya dia nggak nyari lagi kemana. Kenapa? Apa alasan lagi kamu nyari yang lain? Karena apa yang kamu butuhkan kan ada di aku gitu loh Bu. Betul. Betul nggak? Iya. Daripada kita digerogotin sama perasaan khawatir tentang dia apa gimana, daripada nyari keluar apa dan seterusnya, yang paling terpenting adalah menciptakan kenyamanan di dalam. Kenapa? Kalau udah nyaman, nggak akan kemana-mana Bu. Iya. Gitu Iya, intinya. betul, betul, ya. Sip ya. Jadi kalau ibu Iya. tadi bilang boleh nggak? Boleh mah boleh-boleh aja. Tetapi Iya, ada karena- jauh yang lebih penting daripada boleh atau enggak gitu. Maaf nih, karena pertamanya saya bilang begitu. Tapi setelah ini karena saya sering dengerin Kang Abu, jadi saya lost gitu. Saya Mantap Bu. lost, saya juga udah nggak banyak berkata, terserah. Yang penting jangan diperlihatkan. Tapi dia kayak nantangin gitu Kang Abu. Setelah itu ada WhatsApp-nya dibiarkan lah, di screenshot lagi kayak mancing-mancing saya. Tapi saya udah nggak terpancing, saya diem, pergi dengan sendirinya. Itu kenapa itu? Iya kan gini Bu. Ibu waktu dengar letting go misalnya belajar, ketika kita belajar ilmu sabar di pengajian misalnya Bu, kan selesai pengajian nggak langsung jadi orang sabar, betul nggak? Betul, betul. Iya. Terus jadi orang sabarnya gimana? Harus ketemu orang nyebelin, betul nggak? Iya, betul. Iya. Jadi ketika Betul, ibu nyebelin belajar banget. sabar, pasti pelajarannya urusan sabar. Ketika ibu belajar sedekah, pasti pelajarannya urusan sedekah misalnya. Karena Iya. semesta mau tahu bahwa nih, semesta akan melatih kamu untuk menjadi orang yang kamu pelajari sekarang gitu kira-kira. Subhanallah. Gitu. Makanya kalau kita menyadari tentang apapun yang kita pelajari, coba nanti rasain deh. Apa yang kita pelajari sebelumnya, itu nggak lama kejadian datang sama persis dari apa yang kita pelajari gitu loh Bu. Betul, lebih kayak nantangin gitu Kang Abu, kayak Ah, ah. nantangin. Iya. Karena itu mau mengaplikasikan bahwa ilmu yang ibu dapat di pelajaran, teraplikasi nggak gitu. Gitu. Karena kalau nggak ada itu Bu, ibu nggak akan bisa mengaplikasikan. Ibu nggak punya kesempatan untuk bisa mengaplikasikan. Contoh-contoh. Saya lagi belajar sabar nih Bu. Iya. Datang orang nyebelin. Berarti si orang nyebelin ini hasil doa saya nggak? Contoh lah, saya ibu doa, ya Allah tadi malam nih, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Pasti besok ketemu orang nyebelin.
Iya, iya, iya. Berarti si orang nyebelin ini terkabulnya doa kita nggak kira-kira? Bahasa gampangnya gitu lah, betul nggak? Subhanallah. Iya, iya. Iya. Lah kan kamu tadi malam minta jadi orang sabar. Saya kasih nih orang nyebelin supaya kamu jadi orang sabar. Kenapa? Karena sabar nggak bisa dengan kata-kata gitu loh, Bu. Sabar itu nggak ada di pengajian, sabar itu nggak ada di ucapan, tapi sabar itu ada di pengalaman. Praktek berarti ya. Praktek. Nah, berarti begitu datang orang nyebelin karena kita ingat saya pengen minta jadi orang sabar, nomor satu, alhamdulillah. Datang gurunya. Ya Allah. Iya, Gitu, Bu. iya. Tapi alhamdulillahnya gini, Bu. Alhamdulillah. Kan beda. Alhamdulillah beda, Bu. Ya, itu dua-duanya alhamdulillah, tapi yang satu Iya. ngegas gitu. Iya. Gitu, Bu. Alhamdulillah. Udah rileks ya, alhamdulillah. Cuman ya itu penasaran aja gitu. Lagi pula pengen kenalan sama Kang Abu, Kang Anjrit gitu ya. Terima kasih banyak. Atur Sama-sama, nuhun, Bu. Bu. Iya, Keren, Bu. assalamualaikum. Iya. Semangat, Bu ya. Terima kasih, Iya. Bu. Mantap, Ibu, keren. Kang, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Siti Maryam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Kalau dilihat dari nama, Maryam itu sosok yang hening, Kang. Karena keheningannya itulah dia bisa melahirkan Isa, gitu, Kang. Kan Isa itu adalah kasih sayang, kan. Oke. Jadi ketika Maryam dia menghening, heningannya itu menciptakan dan melahirkan yang disebut sosok kasih sayang, gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks apapun ya, namanya tadi kan Maryam gitu ya. Jadi ingat bahwa keheninganlah yang akan menciptakan si welas asih, gitu, Kang. Itu sih. Oke. Jadi yang tadi tuh kita nggak boleh ada wejangan ya, nggak boleh nyuruh-nyuruh, nggak boleh harus atau tidak gitu. Yang penting Sebenarnya bukan nggak boleh sih, Kang. betul. Sebenarnya bukan nggak boleh. Sebenarnya lebih kepada gini, boleh nggak boleh itu kan relatif ya, Kang ya. Oke. Nah, sebenarnya konteksnya adalah ini perlu nggak gitu loh, Kang. Nah, ini perlu nggak gitu? Perlu nggak saya ngomong ini gitu, Betul. gitu. Karena wejangan nasihat nggak ada perubahan, kan? Ya sok aja Kang lihat berapa banyak orang yang hatam Quran tapi perilakunya nggak berubah, betul nggak? Betul. Berapa banyak orang yang ikutan ceramah pengajian perilakunya nggak berubah, betul nggak? Betul. Berarti perilaku tidak berubah dari wejangan, kan? benar Nah, banget. gitu, Kang. Betul. Gitu. Mayoritas perilaku berubah dari perilaku juga ya. Dari kejadian, Kang. Dari kejadian Dari ya. peristiwa. Dari peristiwa ya. Jadi misalkan ini ada mungkin salah satu kasus tadi pengen suaminya tidak selingkuh ya nggak usah dilarang. Jadi diri kita tingkatkan value agar dia nyaman terhadap kita ya. Pasti. Ya sudah gitu kan. Suami juga bukan milik kita ya. Itu satu. Dan juga mungkin kalau ngomongin paradoksnya ya, Kang ya. Begitu ada sesuatu kejadian, kamu sih, tapi lupa nih. Yang ngebuat dia gitu jangan-jangan gua nyebelin gitu. Betul. Gitu. Jadi sekarang gampang aja nyalahin misalnya, Kang. Tapi lupa bahwa kenapa dia menjauh? Karena aku tidak membuat dia mendekat gitu loh, Kang. Nah, betul. Gitu, Kang. Pokoknya hal apapun yang terjadi ya, peristiwa yang terjadi yang menimpa diri kita itu atas dasar dalam diri kita juga gitu aja ya. Iya. Dan yang paling penting nge-give, Kang. Udah itu aja. Ya Anda ya pada diem Anda ya. Ada dia. Kan ada hukum perputaran, Kang. Tarik menarik, Kang. Betul. Kita akan menarik apa yang kita undang gitu, Kang. Betul. Contoh, Kang ya. Kebanyakan orang berdoa itu Iya. lagi merasa nggak memiliki, lagi merasa kurang, Kang. Oke. Aduh, aku kekurangan. Berarti kalau dia kekurangan, dia akan menarik kekurangan berikutnya nggak kira-kira? Benar. Iya, makanya banyak orang berdoa nggak sukses, Kang. Oke. Soalnya lagi doanya tuh merasa kekurangan masalahnya gitu. Betul. Makanya yang ditarik ya kekurangan. Ya. Betul. Gitu. Pagi. Assalamualaikum. Akang. Waalaikumsalam. Saya kok tadi melihat Kang Anjrit kurang semangat ya? Kenapa ya, Kang? Kurang duit ya, Kang? Oh enggak. Saya hari ini tuh saya nggak tidur. Saya tidurnya jam malam banget. Soalnya istri kan lagi flu. Jadi saya Oh. jadi jagain bayi. Anu, Tapi Kang, tadi telat itu live-nya. direbusin daun serikaya, Kang. Itu untuk meningkatkan imun kalau untuk tradisionalnya. Wah, Kang Anjrit nggak bisa. Harus transferan, Kang Anjrit. Titik. Nggak ada lagi.
Udah. Enggak, untuk Serikaya, istrinya, jahe, Kang Abu. kunyit, nggak Bukan bisa. uang Pokoknya hal anjrit. apapun di muka bumi ini ya selain uang, maaf. Anda mau datangkan artis sekelas apapun, maaf. Saya gak butuh selain uang ya Nah, teman-teman. udah. Itu. Udah, titik. Mas sama siapa di mana Mas? Sorry. Yang pernah online juga sama Kang Abu waktu di rumah sakit. Oh ini yang Oh, sudah gimana ya? yang baik yang waktu Sama itu. Joko, Kang, sama Joko di Sidoarjo. Oh iya, oke. Iya, Kang, ini Kang, saya pengen apa ya, dapat pencerahan dari Kang Abu ya. Jadi di Quran itu kan saya lupa ayatnya ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin ini kan hanya untuk ibadah sama Allah kan gitu Kang. Itu di 5156 tuh. Iya, makna ibadah itu Kang yang perlu perdalam lagi Kang. Iya, Itu aja sih, ibadah ya. ibadah. Oke. Gini. Kalau kita bicara masalah ibadah, ada teknik ibadah. Ada ibadah, ada objek ibadah. Contoh. Orang dengar kata ibadah, ting itu langsung kepikiran sholat misalnya. Orang kepikiran ibadah, ting langsung mikirin puasa gitu. Puasa dan sholat itu bukan ibadah. Makanya waktu sholat di dalam tradisi Islam ya kan ini kita ngomongin teologi sedikit ya kan ngomongnya ke situ soal. Siapa? Sorry ya. Kenapa ada kata-kata inna sholati wa nusuki, sholatku dan ibadahku itu dipisah Kang. Betul nggak? Betul. Berarti kenapa inna sholati dan wa nusuki ini dipisah dan ini jarang banget yang ngeh lah gitu. Artinya apa? Orang sholat belum tentu ibadah. Betul. Gitu. Orang puasa belum tentu ibadah gitu. Orang umroh haji nih sekarang yang pergi ke sana belum tentu ibadah. Betul. Nah, sekarang kita mengambil ke roots atau ke akar esensi dari kata ibadah itu dulu gitu. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Di situ ada kata-kata a'bud. A'bud itu artinya adalah hamba atau seseorang yang mengabdikan diri gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita menghambakan diri kepada Allah, ibadah bukan apa yang kamu lakukan, tetapi ketika kamu melakukan, siapa yang jadi bosnya, gitu Mas. Contoh. Begitu saya melakukan kebaikan, yang jadi bosnya adalah ego saya, supaya saya semakin terkenal, supaya saya semakin ini, supaya saya semakin itu, berarti saya lagi menuhankan yang jadi bosnya ego saya. Sebanyak apapun sedekahnya, itu bukan ibadah namanya. Betul. Itu hanya meluaskan atau dalam tanda petik, itu hanya memberikan makan ego gitu. Iya, Allahu Akbar ke masjid. Syuk. Apa sih sikap hatinya? Karena begitu saya di awal waktu ke masjid, orang ngelihat dan saya akan dianggap sebagai orang yang soleh. Itu bukan ibadah namanya. Betul. Gitu. Makanya kenapa salah satu konteksnya ada kata-kata di Al-Maun itu adalah celakalah orang yang sholat misalnya. Betul. Fawailul lil musholin. Fawailul lil musolin. Kenapa? Karena kamu melakukan gerakan sholat, tetapi hatimu tidak menuhankan Allah gitu. Betul. Karena kamu tidak makan dan minum, tapi hatimu tidak menuhankan Allah gitu. Karena kamu berangkat haji, tapi hatimu tidak menuhankan Allah. Kenapa? Karena begitu kita melakukan yang jadi bosnya bukan Allah, atau yang jadi bosnya bukan Tuhan lah gitu ya kira-kira. Ya itu bukan ibadah namanya gitu. Maka sekarang suka gini nih, Mas Joko. Lagi meeting, azan. Allah, udahan dulu ya meetingnya, kita ibadah dulu. Lah, emang meeting nggak ibadah ya gitu. Padahal setiap tarikan nafas dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah, yang menjadikan Allah itu sebagai bosnya lah dalam hidup kita gitu, setiap saat adalah ibadah kita. Bahkan mencangkul adalah ibadah. Betul. Nelayan yang sedang memancing adalah ibadah gitu. Bahkan kita lagi melakukan ini adalah ibadah gitu. Nah, jadi secara singkat Mas, yang bisa saya ceritain tentang ini panjang sebenarnya kalau kita nanti mau tarik akar-akarnya gitu. Tapi kata kunci dari ibadah adalah ibadah bukan apa yang kita lakukan, tetapi ibadah adalah bagaimana sikap hati ketika kita melakukannya, itu yang jauh lebih penting gitu. Berarti Kira-kira gitu Mas kalau bisa saya simpulkan lillahi ta'alanya itu ya, Kang ya? Betul. Ketika Betul, melakukan apapun hal itu. apapun untuk Allah gitu ya, semata-mata untuk Ya, Allah, mungkin itu lillahi lebih ta'ala, jelasnya ya. itu ibadah. Iya. Jadi gini. Berarti kan Intinya gini, adalah ketika kita melakukan udah nggak ada kepentingan kita tuh. ya. Disitulah disebut dengan yang contoh-contoh. Kenapa sholat? Pengen kaya. Nah, ada pengennya nggak? Ya, Ada. Berarti dia masih harus. Berarti dia
dia masih dagang namanya. Makanya kan kalau motivere ya, orang yang termotivasi, orang yang melakukan tanpa kategori, tanpa hal-hal yang membuat dia akan seperti apa, karena dia melakukan atas dasar kesadarannya gitu. Gitu Mas. Nggih. Berarti kalau saya simpulkan kesadaran diri itu mencetuskan yang namanya kalimat perlu ya Kang, bukan wajib lagi ya That's it. di dalam diri ya. Betul. Aku perlu sholat nih. Maka sholatnya bukan menggugurkan kewajiban dan bukan takut sama neraka gitu misalnya. Yap. Gitu. Jadi kalau sekarang kita lakukan tahajud yuk, kenapa? Biar kaya. Itu bukan tahajud namanya. Itu dagang gitu. Betul nggak Mas? Transaksi. Transaksi. Nih, terakhir ya. Kalau saya bikin masakan, saya sebaik-baik masakan itu saya bikin, bumbunya enak, pada akhirnya yang akan makan kan saya misalnya. Betul nggak Mas? Berarti si masakan ini saya buat untuk menyenangkan saya sebagai pembuatnya nggak kira-kira? Iya, Betul nggak? sebenarnya ada kesana juga sih Ya, biasa. artinya apa? Kalau katakanlah Allah itu kokinya, kita ini masakannya, kita hanya didesain untuk menyenangkan kokinya, bukan untuk menyenangkan kita sebagai makhluk Iya. gitu. Itu aja Iya, kan. iya. Gitu. Jadi Iya, sekarang iya, iya. pertanyaannya apakah yang saya lakukan ini menyenangkan penciptaku gitu? Karena pada akhirnya kepentingan kita tuh jadi nggak penting gitu. Kenapa? Karena dalam hidup yang akan terjadi adalah sesuatu yang diinginkan. Ini kalau pakai bahasa teologis ya, sesuatu yang hanya akan diinginkan oleh Allah gitu. Gitu kira-kira. Berarti berterima kasih itu juga ibadah ya Kang? Bu, Mas, tahu nggak kita semua ya, tolong direnungkan. Ibadah yang paling sederhana semua orang bisa tanpa terkecuali, lintas semua kepercayaan apapun, itu cuma satu, Mas. Apa Kang? Nafas. Oh. Kalau kita udah dalam tarikan nafas beribadah, nyampe udah gitu. Ya. Dan banyak orang yang tidak menyadari ketika dia bernafas, dia sedang beribadah gitu. Bukan duit ya Kang ya, nafas ya Kang ya. Kalau duitnya triliunan nggak punya nafas, tetap dikafani, Mas. Nafas Kang Anjrit, bukan duit. Napas bisa dibeli, hei. Pakai tabung oksigen. Iya. Ya Kang, bener Kang. Oke, terima Gitu, kasih Kang Abu. Alhamdulillah. Thank you. Kang Anjrit. Ya Terima mudah-mudahan kasih. sehat semuanya. Thank you, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Terima kasih. Wah, ketika berbicara tentang ibadah ini, wah, tuh itu belum apa-apa padahal ya. Wah, yang komen ngeri banget. Apa saya nggak baca komen, Wah, banyak sekali. Maaf ya, Islam tidak mengajarkan begitu ya. Maaf ya, Anda sholat itu ibadah ya. Iya, betul sekali. Ini kita lagi menjabarkan detailnya. Anda ketika sholat Allahu Akbar terus ingatnya hutang, apakah itu ibadah? Bodoh banget sih jadi orang. Iya, secara ontologis antara aku dan orang harus jelas. Betul. Tapi di situ juga kan ada epistemologisnya. Betul. Ya. Gitu. Ya, teman-teman ya, sekali lagi apapun yang kita lakukan ya atas dasar Allah yaitu ibadah ya. Itu. Karena kan pengabdian itu adalah bagaimana meniadakan aku, Kang. Nah, betul. Ya. Next. Halo. Kang, Halo, pelajaran untuk orang yang sudah tinggi pengertiannya. Nggak sih. Belajar ini nggak perlu tinggi jadi pengertiannya, cukup jadi manusia, cukup. Betul. Kalau udah jadi manusia, kita akan bisa belajar terus gitu. Nggak usah pinter, nggak usah gimana-gimana, cukup jadi manusia aja. Gitu. Halo Kang, apa kabar? Baik, siapa ini? Sorry. Halo. Halo. Nanda Kang. Halo. Oke, Nanda dari Mas Nanda dari mana? Saya dari Banjarnegara. Oke. Gimana? Gini Kang Abu,
mau cerita. Saya kan eh, istilahnya punya pasangan gitu Kang. Nah dulu itu sempat apa namanya? Jadi selama menjalin hubungan itu kayak saya itu punya sifat yang kayak cemburuan apa segala macem gitu loh Kang. Kayak Oke. kurang rasa percaya gitu segala macem gitu. Sampai akhirnya kita sering mempermasalahkan hal-hal kecil gitu, bukan kita tapi saya gitu. Nah terus habis itu terus Oke. akhirnya sampai saatnya kita berantem, berantem hebat waktu itu terus kita memutuskan untuk istilahnya jeda gitu kan. Nah setelah jeda itu kan kita mungkin kita saling introspeksi gitu kan. Nah saling introspeksi terus ya memang saya menyadari sih bahwa saya masih punya luka batin gitu loh Kang. Oke. Luka batin yang mungkin karena pengalaman masa lalu, pengalaman yang masa lalu itu yang buat saya jadi apa? Jadi punya rasa cemburuan apa segala macem gitu sih. Nah itu yang mau saya tanyain itu gimana untuk cara apa ya? Cara rilisnya gitu loh, Kang. Cara rilisnya kayak terus semacam jadi kayak rasa melepaskan untuk kemelekatan itu gimana loh Kang? Oke, jadi gini, Mas. Kalau tadi ini mesti panjang. Mas, sorry Mas Nanda, pernah nonton Letting Go nggak? Udah pernah nonton sih Kang. Oke, itu kalau Mas Nanda lihat-lihat di episode 16-17 gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks yang namanya cemburu apa, itu kan salah satu perasaan ya Mas ya. Itu ada sesuatu yang dalam tanda petik perasaan itu yang tetap tidak pernah diregulasi gitu misalnya Mas. Nah jadi pertanyaannya saya rasa penting dulu untuk menyadari kalau kita ngomongin dalam pasangan gitu ya. Kalau kita ngomongin dalam pasangan, satu hal yang kita bicara dalam konteks yang namanya berpasangan itu kan kita sebut sebagai saling mencintai gitu Mas. Misalnya. Nah saya rasa yang paling terpenting sekarang ada perubahan makna dulu gitu. Bahwa saling mencintai itu bukan saling memiliki gitu misalnya. Sehingga kalau kita bicara tentang konteks pasangan yang kaitannya adalah cinta, cinta itu adalah saling membebaskan justru. Jadi ketika kita mencintai dan aku bicara bahwa aku mencintaimu tapi ngatur, cemburu, itu kalau di Hawkins tuh ada cemburu apa dan lain-lain, itu level frekuensinya di level-level bawah gitu. Kenapa? Karena dia ingin mengatur, dia ingin mengontrol, dan itu justru jadi transaksional banget gitu kira-kira. Nah, jadi mungkin yang nomor satu yang penting untuk dilakukan adalah merubah pemaknaan atau mindsetnya dulu gitu, Mas Nanda. Karena kalau misalnya kita nggak ngerubah mindset dulu, kita akan punya mindset bahwa menikah, mencintai, kamu harus ngikutin aku gitu. Makanya saya selalu mengatakan antara cinta dan kemelekatan itu beda tipis. Karena kalau misalnya contoh ya, kamu harus membuat aku bahagia, itu bukan cinta namanya, itu melekat. Tetapi cinta adalah bagaimana aku menjadi distribusi untuk kamu jadi bahagia gitu misalnya. Gitu. Nah jadi balik lagi nomor satu saya rasa yang terpenting adalah merubah mindsetnya dulu Mas Nanda, dan kata kuncinya dilatih gitu. Karena dengan merasa cemburu berarti kan ada insecure tuh. Dengan merasa apa dan lain-lain, entah itu nanti yang kalau ngomongin inner child panjang gitu ya kira-kira. Tapi saya rasa yang terpenting adalah bagaimana Mas Nanda sekarang benar-benar bisa meregulasi dulu perasaan gitu kira-kira. Ditanya nih, kenapa begini gitu. Sehingga kalau kenapa begini nanti Mas Nanda akan ngelihat bahwa oh iya ya, perasaan itu kan easy come, easy go gitu. Easy come, easy go gitu kira-kira. Nah jadi, nih ya, ada stigma bahwa cemburu itu tanda cinta. Ya sebenarnya cemburu itu tanda ketika frekuensinya rendah sih sebenarnya. Bagus, tetapi kalau diregulasinya dalam keadaan destruktif, itu jadi merugikan gitu. Gitu Mas. Oh iya Kang. Jadi nomor satu, di ngertiin dulu gitu. Apa sih? Karena gini, kadang-kadang nanti ujung-ujungnya tuh ketakutan misalnya. Iya, Ujung-ujungnya tuh adalah sesuatu misalnya insecure gitu. Ujung-ujungnya tuh outputnya adalah takut kehilangan misalnya Mas. Nah, semakin itu nggak diregulasi, ketakutan itu akan naik lagi gitu. Nah, maka nggak ada siapapun yang bisa menyembuhkan ini dalam tanda petik
kecuali kita nomor satu merubah mindset, yang kedua merubah pemaknaan, yang ketiga diterima gitu. Jadi begitu nanti ada cemburu, oke, aku lagi cemburu, it's okay. Kenapa nih? Ada apa nih gitu? Karena kalau misalnya kita nanti nonton si 16, 17, 18, itu di antara shame, guilt, apati, itu level-level frekuensi yang rendah banget gitu Mas. Nah maka nomor di 200 lah misalnya, jadi ada semangat gitu. Oke. Karena begitu nanti Mas mulai melatih misalnya, ngelihat sedikit overthinking, nggak ngabarin sedikit overthinking misalnya. Iya. Pergi lamaan dikit overthinking. Itu yang pertama rugi kan bukan siapa-siapa, diri sendiri gitu. Iya betul Bang. Itu intinya. Nah jadi kembali Mas, latihan, merubah tuh dalam artian upgrade lah ya, upgrade mindset, dan pemaknaan itu yang penting untuk di-upgrade gitu. Itu Mas. Ya, sama paham sih Bang. Sama mau tanya Kang, berarti kan kita juga harus yang namanya mencintai diri sendiri kayak self love gitu ya Kang. Betul. Nah, saya mau tanya Kang, bedanya ketika kita self love sama sama egois gitu Kang. Ya, gini. Apa? Beda antara self love sama egois. Kalau egois, yes ke dalam, no keluar. Pokoknya aku oke, aku untung, yang lain gak peduli. Itu egois Mas. Tapi self love, yes ke dalam, yes juga keluar. Apa yang aku lakukan tidak merugikan faktor eksternal gitu. Itu simpelnya gitu Mas. Iya Kang. Contoh. Saya punya keputusan tegas. Nolak nih, enggak gitu misalnya. Enggaknya ini bukan karena benci Mas, karena enggaknya ini saya juga sadar bahwa saya nggak bisa melakukan ini dan saya nggak mau memaksakan, sehingga saya mengatakan tidak karena berdasarkan konteks yang namanya takaran saya ngerti bahwa saya tahu ini saya nggak bisa gitu. Daripada saya mau pura-pura baik, jadi orang baik yang nolong, tapi sayanya jadi menderita gitu loh Mas. Itu kan beda cerita tuh. Iya Kang. Gitu. Oke, Mas. Oke. Terima kasih Mas Nanda ya. Ya, sama-sama. Aman ya Mas ya? Mas ditonton Ya, Letting Go sampai 18, itu di 16 17 ada jawaban detailnya di situ. Siap. Oke. Terima kasih Kang Abu. Thank you Mas Nanda. Thank you Mas Nanda. 3A ya, 3 tuh. Sama, hubungan, baru satu tadi yang ibadah. Hubungan, terus yang komen, yang penting komen apa, nggak kenal, ya udah aja sih, gitu bener nggak kan? Ini ngapain pada berantem di room saya? Anda gak jelas Anda ya. Udah mau uang gak ada Anda ya. Rumah di gang gitu ya. Satu ya, duit gak punya. Ya. Duit gak punya, rumah di gang ya. Duit gak punya, rumah di gang, ya ngegip kagak ya. Terus marah rusuh berantem tentang ibadah ngapain? Gak penting banget, aduh. Bener, gak penting banget, coba. Kayak pada buat makan aja susah Anda ya. Ya udah. Tapi nggak apa-apa kan. Mungkin itu ekspresi yang bisa dilakukan kan. Dan mungkin itu ibadahnya dia gitu Kang. Ya, ibadahnya ya. Apa? Ya. Ya udah, jangan kesal, santai. Kan tadi kita bilang ya, kalau kita lagi belajar sabar, pasti datang guru sabar gitu. Betul. Jadi kan ya bersyukur dong. Aduh, terima kasih ada yang membuat kita jadi belajar sabar gitu. Kan yang menciptakan setan juga Allah, udah aja nggak apa-apa. Iya bener, yang menciptakan setan itu Allah ya. Dia juga kan ciptaan Allah gitu. Teman-teman coba tolong pakai prinsip saya ya, sedikit nih ya. Kalau kalian belum bisa ke yang lebih tinggi, satu nih ya. Kita tuh susah hidup, ingat. Hidup Anda udah mah susah ya. Cari uang susah. Rumah jalan masuk motor aja susah gitu. Tolong jangan bikin ribet hidup ya Allah. Udahlah gitu ya, belajar yang baik. Ngapain gitu? Udah mah hidup serba susah, hutang banyak ya Allah.
Dan keuntungannya adalah komen makin banyak, makin bagus algoritmanya. Sok, Betul. sok berantem, sok terus. Aduh. Itu prinsip hidup saya, makanya ya teman-teman ya di sini blok, nggak perlu di blok, biarin aja. Bener, buat apa? Buat apa? Halo. Menguntungkan kok. Anang Krisdayanti, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam. kirain cewek Anda ya. Sudah saya angkat, Anda coba buka mukanya, kameranya dibuka, Mas. Iya, Anda ini ya, Clickbait. clickbait Anda ini ya, pakai pajak foto-foto Google Anda ya. Oh, lagi di konveksi ya, Mas ya? iya, kok tahu? Ya iyalah, apapun saya tahu, Mas. Soalnya kaitannya sama uang. Iya, silakan Mas, langsung Mas. Setelah pertanyaan Enggak, nanti saya Pak. mute ya, biar gak berisik kesininya ya. Silakan Mas. Oke. Apa namanya? Kang Nama Abi. dulu, nama di Nama mana? Mas Anang dari mana, Mas? Oh iya. Anang dari Jakarta, Kemayoran. Oh, di mana Jakartanya, Mas? Kemayoran. Oh, Kemayoran. Oke, dekat MGK ya? Bukan, mana? Dekat stasiun Pasar Senen. Oh, oke. Senin. Oke, Mas. Piye? Gimana? Mau nanya, Kang Abu nih, maksudnya bisa sampai ke titik ini tuh tantangan terberatnya apa ya? Apanya, Mas? Sorry. Bisa sampai ke titik ini nih, maksudnya pencerahan, banyak ilmunya gitu. Tantangan terberatnya apa ya? Oh iya. Tantangan terberatnya? Yang Oke. bisa bikin konsisten gitu. Ya, oke. Oke, udah Mas? Udah. Siap. Aku mute ya, biar gak berisik gini Oke. ya. Siap Mas. Tantangan terberatnya ribut barusan sih sebenarnya ya, salah satunya. Soalnya kedengeran. Silakan. Ya gini teman-teman, kalau kita pernah ngelihat iceberg ya, iceberg itu ada es di atasnya tuh cuman segini gitu ya. Jangan lupa bahwa di bawahnya itu ternyata tebal banget dan panjang banget dan dalam banget gitu kira-kira. Nah jadi poin-poinnya adalah siapapun ya. Makanya teman-teman saya mau mendisklaimer dulu satu gini. Jangan pernah look up, jangan pernah look down, jangan pernah terlalu idle, apalagi ngerendahin. Kenapa? Siapapun di luar diri kita pasti kecenderungannya bakal membuat kita kecewa gitu. Jadi nomor satu kata kuncinya adalah biasa aja gitu. Nah kalau tadi bicara tentang apa sih tantangannya, satu sih Mas, tantangannya ya itu tadi sih. Saya terdidik dengan banyak ditipu misalnya. Saya terdidik dengan banyak hal yang saya lakukan tanpa pengetahuan gitu. Saya terdidik dengan banyak hal yang mungkin saya lakukan dengan basicnya adalah ego gitu misalnya. Sehingga banyak hal. Contoh ya, kalau nanti Mas Anang kalau mau dengerin detailnya boleh di YT saya ada story of my life di situ. Itu saya ceritain detail gitu intinya. Nah, kata kuncinya adalah pertama mendapatkan jalur ini itu karena kekecewaan besar terhadap ekspektasi, Mas. Gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bahwa di umur-umur muda lah ya, itu saya udah nyampe ke top titik paling tinggi, mau apapun, tenar ada gitu ya, uang ada gitu, semua top aja udah. Tapi ternyata apa yang kita anggap kita miliki akan membuat kita bahagia, itu ternyata nggak kejadian juga gitu kira-kira. Nah jadi kalau tadi bicara tentang tantangan yang terbesarnya adalah, ya tantangan terbesar adalah ego saya tentu saja gitu. Nah di tahapan itu akhirnya ketika masuk ke kesadaran bahwa iya ya ternyata bukan masalah uang, ternyata bukan masalah ketenaran, justru malah sebaliknya dengan itu semua jadi malah bikin puyeng gitu. Tapi maksud saya gini ya, bukan berarti jadi anti juga, bukan gitu. Nah jadi ujungnya dalam semua perjalanan ini sampai sini banyak sekali hal-hal yang dalam tanda petik lah ya, melaundry saya, menguras saya dengan kejadian-kejadian dan seterusnya, dan itu yang pada dasarnya membuat saya terus belajar bertumbuh sih sebenarnya. Nah jadi kalau kita bicara semua kembali kepada ego gitu, semua kembali kepada kesadaran kita gitu. Nah jadi
Saya pengen komain sih sebenarnya kalau mau bicara dari yang passion saya gitu. Salah satu tantangan terbesar dalam apa yang saya lakukan adalah dunia pendidikan sih Mas. Itu adalah tantangan untuk gimana dari dulu saya punya passion banget untuk dalam tanda petik ya. Pengen ngerubah dunia pendidikan Indonesia itu lebih baik Mas. Saya pengen ngerubah Indonesia lebih baik, pendidikannya lebih oke dengan macam-macam gitu. Setahun nggak jalan, 2 tahun nggak jalan, 3 tahun nggak jalan, 4 tahun malah ribet, 5 tahun malah tambah puyeng lagi gitu. Ternyata saya mulai menyadari bahwa oh iya ya, kenapa saya pengen ngerubah yang di luar ya? Sesaat ya. Sesaat saya menyadari melepaskan keinginan merubah pendidikan Indonesia yang wah terlalu luas lah ya kalau ngomong Indonesia. Saya masuk ke dalam Mas. Ah udahlah, daripada sibuk ngurusin Indonesia, mending ngurusin diri dulu gitu. Yang menarik adalah ketika saya pindah ke dalam, ketika saya memperbaiki di dalam, lahirlah salah satu acaranya adalah Rest Area 89 yang di sini kita bisa belajar bareng untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita sama-sama. Gitu, Mas Anang, singkatnya. Halo Mas. Oke, ya. Oke, keren sih. Mantap ya Mas. Jadi itu cukup Dan itu kita aja dulu punya kan, perangnya Bro. masing-masing by the way Mas. Oke Mas. Oke. Dadah, Sip ya Mas. Makasih Kang Anjrit sama Thank you. Nanti kalau mau Oke. tahu detailnya lihat aja Story of My Life di YT Mas. Itu detail saya ceritain. Oke. Dadah Mas Anang. Thank you Mas Anang. Thank you Oke. Mas Anang. Asik nih Mas Anang nih. Sukses Mas. Sukses pokoknya. Amin ya Mas Anang. Jadi penderitaan itu yang membuat kita terus bertumbuh Ayah. Nggak ada sih Kang yang ngebuat kita pengen makin belajar, makin kenal, makin mendalam tuh nggak ada kecuali penderitaan itu sendiri sih. Makanya Betul banget. saya selalu mengatakan bahwa penderitaan itu jalan pulang Kang. Betul. Suffering call us back home. Betul. Penderitaan itu bel pulang Kang. Jadi kalau udah mulai agak jauh, teng pulang. Karena kalau nggak menderita kita bablas Kang. Oke. Kalau nggak menderita kita akan Betul. lupa untuk jalan ke titik tengah gitu kira-kira. Lupa bener. Iya. Tapi ya itu paradoksnya hidup gitu. Nah itulah kenapa penting untuk kita selalu menghargai siapapun karena setiap orang punya perangnya masing-masing Kang. Benar. Punya perjuangannya masing-masing yang kita cuma ngelihat 1 menit, 2 menit, 5 menit di live terus kita ngejudge tar dulu gitu. Betul. Kita cuma ngelihat dari misalnya satu film ada 5.000 scene Kang, misal. Kita cuma ngelihat satu cuplikan satu scene terus kita nganggap bahwa ini film yang buruk, ya nggak bisa dong. Betul. Gitu. Sehingga ketika kita ngelihat di media sosial ada berita ini, oh dasar orang ini. Hey, kita baru ngelihat satu scene dari ribuan yang kita nggak lihat dan itu masih akan ada yang perjalanan yang terus berjalan gitu Kang. Betul. Ya makanya kemarin banget di Masjid Pondok Indah dapat satu insight bahwa hidup itu perlu penuh dengan koma Kang. Ada apa-apa koma, jangan titik. Kenapa? Karena ketika koma akan ada selanjutnya yang dinamis gitu. Aduh aku gagal, koma dulu gitu. Karena itu nggak titik final gitu. Terus aku udah sukses banget, koma ya? Koma semuanya. Karena kita belum titik kan. Nanti Betul. titiknya kalau udah udah baru titik gitu Kang. Silakan Gitu, yang mau kira-kira. titik ya. Benar kalau kata Ki Agung Suryo Mentaram itu mulur mungkret Kang. Gitu. Mulur mungkret itu kapan tahu ngegas, kapan tahu ngerem gitu. Makanya Suryo Mentaram tuh ngajarin tentang cakra manggilingan Kang, kayak roda gitu Kang. Oke. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Nah, makanya kenapa sih poinnya adalah selalu eling lan waspodo gitu. Dalam konteks ketika kita selalu aware, kita selalu waspada gitu dan ya itulah konteks di mana kita bisa terus-menerus bertumbuh gitu Kang. Gitu. Makanya sekali lagi saya selalu mengulang-ulang Kang bahwa sayanya nggak penting sih Kang. Betul. Jangan percaya ongmongan saya gitu karena ininya mah nggak penting banget gitu. Enggak lah gitu. Betul. Gitu. Karena ketika look up mengidolakan atau mau gimana banget gitu ya, siap-siap kecewa aja. Benar. Karena siapapun pasti akan membuat kita kecewa. Karena tidak ada semua orang yang 100% ngikut ekspektasi kita gitu. Nah, benar. Makanya saya tidak
saya tidak penting hal apapun selain uang. Iya, benar. Itu udah paling jelas lah kan, aman lah. Kayak kaliannya kehadiran di sini nggak penting buat saya. Kalau apa? Kalau kalian nggak nge-gift ya. Ngapain kumpul-kumpul 1.000 orang, 2.000 orang? Ngapain coba? Nggak penting, apalagi sampai berantem di bawah. Udah mah nggak pada kenal lagi ya.